Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Apa itu ilmu, apa itu harta, apa itu diri kita sendiri, keluarga, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, atas izin Allah boleh jumpa lagi, dan insyaAllah ke depan akan jadi rutin visi di Malaysia yang kami jadwalkan insyaAllah setiap 2 bulan sekali. Nanti insyaAllah ada banyak pelajaran-pelajaran untuk muslimat. Kita akan sama-sama belajari perjuangan muslimat di masa Rasulullah SAW. Kita akan sama-sama belajari muslimah di dalam rumah tangga. Kita sama-sama akan belajari muslimah mendidik anak salih-salihah. Semua insyaAllah ke depan kita akan susunkan rutin. Selama ini kita berdakwah, ya berbicara tema-tema umum saja untuk menambah wawasan. Tapi insyaAllah ke depan kita akan terbitkan menjadi rutin, dan kita akan bahas tema yang terkait sesuai keperluan kita sehari-hari. Dan begitu kami habis satu pelajaran, insyaAllah masuk kepada pelajaran yang baru yang bersambung dengan pelajaran yang lalu. Dan insyaAllah ini salah satu aktivitas lewat website tadi, saling sapa. Kalau ingin mau ikut ceramah live, insyaAllah setiap hari Rabu sampai akhir 2013. Jadi setiap hari Rabu mesti ada dan live lewat website yang baru diberitahu. Jamnya jam 19 waktu Malaysia, jam 7, 19 jam 7. Ya kira-kira lepas maghrib lah, ya. Kurang lebih antara maghrib sama isya. Dan selama kita di Jakarta memulai membahas tanda-tanda hari kiamat, dan kita sudah di poin yang ke-13, sudah sampai ke poin yang 13. Dan terakhir kita bahas wanita masa ini yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Dan alhamdulillah majlis kita di Jakarta yang aktif dan rutin hadir kurang lebih 2.500. Alhamdulillah tidak pernah berkurang. Itu rutin jemaah. 80% muslimah. Jadi jemaah kita di Indonesia lebih banyak wanita daripada kaum lelaki. Dan insyaAllah ini di masjid. Nanti kalau sudah buka WhatsApp-nya, boleh klik Masjid Agung Sunda Kelapa. Masjid
Agung Sunda Kelapa. Dan insyaAllah mula tahun baru 2013 nanti insyaAllah akan ada TV Ali Jaber. Jadi boleh anda download langsung, tidak perlu capek. Alhamdulillah sudah sekarang ada kurang lebih 700 rakaman selama kami berdakwah di Indonesia, Brunei dan Malaysia. Jadi insyaAllah senang anda punya mobile, BlackBerry, Samsung atau iPhone, ya, boleh langsung download. Jadi ada TV Ali Jaber, semua ceramah-ceramah kita ada di situ. Dan insyaAllah ke depan kita akan juga buka kesempatan untuk soal jawab. Soal jawab tapi live. Soal jawab live. Orang boleh dari mana saja mengajukan pertanyaan, insyaAllah live langsung kita jawab. Nanti ada waktunya, ada pengumuman insyaAllah. Ini semua aktivitas perkembangan kami. Alhamdulillah ini semua dari bantuan jemaah. Jadi bantuan jemaah terutama jujur saja kaum muslimah yang luar biasa semangatnya membantu di Indonesia, di Brunei, di Malaysia pun. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya muslimat di Surau As-Sabah ini, kemudian di beberapa tempat yang kita bertemu, yang membagikan dharma merupakan emas atau merupakan uang. Alhamdulillah semua boleh digunakan dengan baik. Apalagi sekarang emas mula naik, ya, naik harga lumayan, ya. Mudah-mudahan semua malahat saat ini membawakan emasnya semua. Ini kesempatan, ya. Dan alhamdulillah kita boleh, sebagaimana saya tadi subuh membawakan cerita soal sedekah, yang mungkin ada sebagian sudah hadir tadi salat subuh. Tapi subhanallah memang cerita ini terjadi sama kawan saya sendiri. Dan subhanallah memang beristiwa dahsyat, membuktikan dahsyatnya sedekah. Dan saya juga mensarankan kepada muslimat sekalian yang suka emosi, yang suka marah, yang suka protes, yang suka kata-kata yang tidak sesuai, obatin dalam sedekah. Jadi sejak ada marah, langsung sedekah, kumpulin di rumah, ya. Ada ini apa? Kotak khusus untuk tabung, ya. Jadi sejak marah, nanti akhir bulan buka juga berapa kali marah. Ini banyak sekali masuk. Ini salah satu dan bukti dalam surat Ali Imran membuktikan ayat lewat sedekah menjadi salah satu sifat muttaqin yang bakal kami bahas di sini, adalah menghilangkan rasa emosi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kalau boleh dekat biar tidak susah. Ayat 134 atau mula 100, 133, 134. Sebelum kita mengambil terjemahan daripada ayat ini, jadi kawan saya ini orangnya miskin, tapi ibunya berjuang supaya anak ini tidak boleh bekerja, mesti teruskan belajar. Itu salah satu perjuangan ibu untuk anak, teruskan belajar. Sampai ada satu saat anak itu ingin bekerja, boleh untuk membantu ibunya dalam kehidupan sehari-hari.
tapi tetap ibunya tidak mengizinkan. Mesti teruskan belajar, dan urusan rumah insya-Allah akan Allah Subhanahu wa taala bantu. Alhamdulillah, anak itu turuti ibunya, sesuai keinginan ibunya. Dia teruskan belajar sampai sudah belajaran tinggi dan mendapatkan, habis dia tamat university, kemudian dia mendapatkan kerjaan menjadi guru di sekolah, mendapatkan gaji cukup bagus. Dan hari pertama dia mendapatkan kerjaan itu, dia senang. Dan juga di akhir bulan mendapatkan gaji, pertama gaji, dia langsung mau menghadiahkan untuk ibunya. Dan dia membawa, karena tugasnya luar kota, jadi dia mengambil kesempatan bila ada libur, bila ada masa cuti, dia pulang menghantarkan gaji pertama untuk ibunya dan memberikan kabar gembira untuk ibunya. Perjuangannya sudah berhasil, mendapatkan kerjaan bagus, gaji pun bagus. Tapi begitu dia sampai ke rumah, malah baru saja ibunya meninggal dunia. Inilah membuat anak itu berjanji sama Allah Subhanahu wa taala, selama hidup separuh gajinya akan disedekahkan di jalan Allah atas nama ibunya. Karena dia tidak sempat memberikan kepada ibunya, tapi tetap separuh gajinya disedekahkan. Dan subhanallah, salah satu perjuangan beliau membuat sedekah jariah. Sedekah jariah, dia membuat satu tempat untuk persediaan air minum untuk umum di samping masjid, di pinggir jalan, ya, di jalan jauh dari kota, di mana-mana yang kira-kira ramai orang tapi tidak ada tempat untuk minum air, dia sediain di sana. Alhamdulillah, dia berjuang. Tiba-tiba satu hari di dekat rumah beliau ada satu masjid. Begitu dia keluar menuju mau salat di masjid, ada seorang membawakan tempat air. Dia nyesal, astagfirullahalazim, selama ini saya membagikan buat tempat air itu di mana-mana. Masa tetangga saya masjid ini saya lupa. Ini biasanya masjid ini yang biasa ibunya selalu salat di situ. Masa saya lupa? Dia menyesal. Masa ada orang dari luar yang duluan? Padahal dia kan lebih dekat, apalagi perjuangannya yang sama. Dan sepertinya dia merasa tidak nyaman, tidak enak, sesak dalam dirinya, dalam hatinya. Tiba-tiba dia lagi membayangkan hal tersebut, datang ketua masjid dan menyampaikan salam dan berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan tempat air ini untuk masjid kami. Dia kaget. Bila saya tidak pernah bagi itu, dan tidak pernah malah saya lupa, saya datang mau minta maaf. Ini sudah dari Tuhan. Siapa yang bawa? Belum dia berbicara, datang dia punya anak umur 12 tahun, bersalaman sama bapaknya, mencium tangannya, dan dia bilang, ini dari aku Pak, ini dari saya, tapi saya hadiahkan ke masjid atas nama ayah, karena ayah suka membagikan atas nama ibunya. Subhanallah, Allah balas, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yang ingin mendapatkan anak macam ini, kita jadi biasa kebaikan untuk orang tua, walaupun mereka sudah meninggal dunia, kita tetap berjuang atas nama sedekah untuk mereka. Nanti akan Allah wujudkan saat kita hidup atau besok kita meninggal dunia, akan anak berjuang bersedekah untuk kebaikan kita di alam kubur. Dan ayahnya heran, ini baru anak 12 tahun, dari mana boleh kerja? Dia masih sekolah. Ditanya,
kamu dari mana dapat uang sambil beli ini? Sekian, lumayan. Dia berkata, dari kelas 1 sampai kelas 6 saya kumpulin uang satu. Uang yang ayah kasih untuk sekolah saya kumpulin. Niat, coba bayangkan, anak dari masih baru kelas 1, umur 6 tahun atau 5 tahun, dia memfikirkan sedekah. Siapa yang menggerakkan hatinya sambil boleh? Anak itu belum pandai, belum mengerti. Itulah hasil keikhlasan kita untuk orang tua. Akan Allah sendiri balas. Tidak perlu kita urus, tidak perlu kita pusing sakit kepala untuk urus anak kita. Kita urus orang tua kita, akan Allah urus anak kita untuk kita, dunia dan akhirat. Dan ayat ini sangat membuktikan, termasuk subhanahu wa ta'ala membalas bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk diri kita sendiri. Tolong terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 133. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan bagi orang yang Bertakwa. Siapa mereka bertakwa? Mereka punya sifat. Dan pernah kita bahas 5 sifat Suratul Baqarah, dari ayat 1 sampai ayat 5. Sifat muttaqin, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Allah terangkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita perhatiin sifat muttaqin yang ada di dalam Al-Quran, selalu terbawa soal sedekah. Membuktikan soal infak dan sedekah di jalan Allah salah satu sifat muttaqin, tidak boleh terlepas. Buktinya di Suratul Baqarah. Nanti kembali sedikit. Dan coba nanti buktikan semua ayat. Saya perhatiin ayat dalam Al-Quran, kalau kata Al-Muttaqin ini, kalau Allah membahas sifat muttaqin, pasti terbawa salah satu sifat mereka adalah kedermawan, berinfak, dharma, bersedekah. Saya baca awal Surah Al-Baqarah, alif lam mim. Surah ayat kedua. Tidak, Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datang dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia boleh menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Kalau anda ingin mendapatkan petunjuk Al-Quran, ini Quran petunjuk, tapi bukan petunjuk bagi orang-orang macam-macam. Dia hanya petunjuk bagi orang muttaqi, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Baru Al-Quran ini menjadi petunjuk. Jadi maksudnya petunjuk apa? Dalam agama, dalam ibadah, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, mencari rizki dan nafkah, dalam segala hal urusan kita dunia akhirat. Al-Quran selalu akan bukakan jalan menjadi petunjuk bagi kita. Artinya Al-Quran menjadi pemimpin kita dalam segala hal. Tapi sebelum kita mendapatkan petunjuk itu, dan sebelum Al-Quran menjadi pemimpin bagi kita, mesti kita memiliki beberapa macam sifat, yaitu yang dinamakan sifat muttaqin, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang baik dan yang mendirikan, yaitu mengerjakan sembahyang, serta membelanjakan, yaitu mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mendermakan sebagian yang kami telah
Yang memberikan siapa? Allah berikan 100, minta 2,5, 2,5 saja. Padahal kalau Allah minta semua, wajib kita sami'na wa ta'na. Tapi karena Allah tahu manusia punya sifat kikir. Tahu kikir? Pelit. Faham? Sudah fahamlah. Oleh karena itu Allah tahu sifat manusia itu bakhil. Bakhil, biar pakai bahasa Arab saja. Allah tahu sifat manusia bakhil. Semuanya apa yang dia miliki mau menjadi kekal. Dia manusia tidak harap habis. Kalau malah boleh tambah, jangan kurang. Oleh karena itu Allah tahu sifat manusia. Allah tidak memerintahkan untuk kurbankan semua harta, tapi Allah hanya minta yang wajib 2,5%. Di luar wajib anda bebas. Ini kembali kepada iman kita. Begitu Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah mau berhijrah, dia datang bawa semua harta. Ditanya, ya Rasul, apa ini? Ya Rasul, ini semua harta saya. Semua harta. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa, tidak ada. Terus keluarga, istri, urusan-urusan ini Allah. Tapi kita belum sampai iman macam itu. 2,5% masih berat. Apalagi mau macam Sayyidina Abu Bakar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sebagai sahabat juga sangat mulia, belum boleh menjadi iman macam dia datang dengan separuh harta. Apa ini? Ditanya sama Rasul, ya Rasulullah, ini separuh harta saya ikhlaskan untuk. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ya separuhnya masih ada. Tapi begitu dia melihat Sayyidina Abu Bakar menurbangkan semua harta, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada yang boleh kalahkan Abu Bakar. Tidak ada yang boleh. Oleh karena itu saya minta jangan coba-coba macam Abu Bakar. Nanti dianggap orang itu gila, sakit jiwa. Apalagi masa ini ya, tidak sesuai. Tapi Allah memberikan di luar wajib yang 2,5%, Allah kasih anda bebas. Bebas apa? Ini wa mimma razaqnahum. Allah kasih banyak rezeki, Allah tidak minta semuanya, tapi Allah minta sebagian. Tapi sebagian bagaimana? Harus kita juga pintar menilai. Kalau lagi kita sakit, berapa kita kurbankan untuk kita sembuh? Berobat sana sini, habis berapa ribu ringgit, belum berhasil berangkat ke luar negeri. Kalau kita orang mampu dan kaya, supaya boleh sembuh, berarti kita bersedia untuk diri kita sembuh, mengorbankan semua harta kita. Begitu kita lagi sakit dan Islam mengajarkan sedekah menyembuh sakit, malah kita keluarkan hanya 1 ringgit. Ya Allah, sembuhkanlah. Wah, macam mana ya? Kalau untuk hospital kita sudah bayar sekian ribu, tapi kalau untuk di jalan Allah kita hanya sedikit saja. Dan selalu kita berkata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tapi tidak ikhlas. Sambil menjadi kata ini sudah dikenal semua. Semestinya kita rubah kata ini menjadi yang lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu yang mesti kita amalkan. Karena kita yakini semua dari Allah. Boleh jadi Allah kun fayakun habis semua. Tapi harta yang mulia di tangan orang mukmin mukminah yang selalu berguna untuk agama, bukan berguna untuk diri. Kalau kita berjuangkan untuk agama, akan Allah urus diri kita dan keluarga kita.
bagi Ali Imran. Tiga. Yang disediakan untuk orang yang muttaqin. Siapa sifat mereka dan apa sifat mereka, Allah jelaskan. Al-Imran 134, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ini di sini Allah mengkaitkan antara dharma saat senang dan saat susah. Kemudian menahan marahannya. Di sini ada kaitan. Rahasianya orang yang selalu dharma mengobati emosi. Walaupun di antara sifat mereka adalah boleh menahan marahannya, kalau anda sendiri tidak mampu menahan marahannya, coba bersedekah. Ini salah satu latihan menjadi tugas anda semua. Kalau anda mendengar berita tidak bagus terhadap suami, ada emosi, sebelum anda punya respon, marah, sakit hati, berantem, protes, minta cerai, sebelum apa-apa, coba bersedekah dulu. Apalagi kalau bisa ambil air wudu, karena saat kita lagi marah, syaitan menyalakan emosi kita. Syaitan selalu samping kita, biar marah, muncul banyak macam-macam waswas, terbayang bermacam-macam fitnah. Tapi begitu kita ambil wudu, air wudu, akan Allah padamkan marahan dan syaitan menjauh. Dari situ kita mampu menatasi. Dan hal tersebut itu tidak akan datang sendiri, kecuali dalam sabar. Dalam kesabaran kita boleh. Nanti saya akan bawakan cerita-cerita bagaimana kemuliaan sabar bagi orang-orang yang salih-salih. Ayat 35. Seterusnya Tetap di 34. Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Dan Saya sekarang bertanya, siapa yang susah? Siapa yang lagi susah? Angkat tangan. Hah? Tak ada yang susah? Semua senang? Yang benarlah. Yang benarlah. Ini kan nampak dari mata-mata. Semuanya susah. Walaupun ada senang, tapi mesti ada susah. Yakini anda sekalian, tak ada di dunia ini tanpa susah. Selama kita masih belum masuk surga, namanya susah. Kalau sudah nyaman, dua kaki ini sudah berlangkah masuk dalam surga, baru senang. Imam Ahmad Hanbali, yang kita kenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berjuang dengan ilmu yang luar biasa, sambil diikuti dalam mazhab yang namanya mazhab Hanbali, disarankan sama istrinya suruh istirahat karena dia sibuk, disambungkan pagi, siang sama malam. Malam sibuk salat malam, pagi siang sibuk mengajar dan belajar, menulis buku-buku hadis. Ditanya sama istirahatlah. Apa jawabannya beliau? Saya boleh istirahat kalau dua kaki sudah di dalam surga, baru boleh senang istirahat. Sampai dia berkata, saya belum yakin senang, belum yakin istirahat sepenuhnya. Kalau satu kaki di dalam surga, yang satu lagi masih di luar, belum yakin.
biar dua-duanya dulu masuk. Cuba bayangkan, kita belum langkah pertama saja belum, bagaimana kita senang. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingat, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Mau dapat dicinta Allah, mau dapat dicintai Allah, ini sifat mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat baik. Dan rahasia yang saya pernah sampaikan, di antara rahasia sedekah itu adalah sedekah yang rahasia. Kan ada sedekah dua kan? Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah rahasia. Itu rahasia artinya kita berjuang untuk agama Allah, tapi tidak boleh ditahu sama siapa-siapa. Hanya Allah saja yang tahu apa yang kita dermakan dan untuk apa yang kita dermakan. Ini salah satu luar biasa. Contohnya, salah satu cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zainul Abidin, Al-Imam Zainul Abidin, seorang ulama besar di kota Madinah, dan beliau dimakamkan di Baqi', Madinah. Beliau kalau malam hari dia keluar membawa beras, dia sendiri angkat dan membagikan kepada rumah-rumah orang miskin yang ada di kota Madinah. Sudah lewat lebih dari 40 tahun dia kerjakan macam itu, tidak ada yang tahu. Begitu beliau meninggal dunia, orang miskin yang biasa keluar subuh mau salat di masjid, ketemu sedekahnya di luar. Di pas subuh, pas meninggal dunia Zainul Abidin, mereka keluar mau ke masjid. Biasanya mana beras ini, hari ini tidak ada. Kehilangan sedekah. Dinamakan oleh ulama sedekah malam. Sedekah malam maksudnya sedekah rahasia. Tak ada yang tahu. Tapi mereka terbawa cerita kehilangan sedekah malam. Sudah tidak ada lagi sedekah malam. Pas saat dimandikan, baru ketahuan siapa itu orangnya. Dan itulah rahasia Allah. Barang siapa yang menutupi satu kebaikan atau satu keburukan dan tidak ada malunya sama Allah, ada satu saat akan Allah buka. Kalau kita ikhlas menutupi satu amalan kebaikan, nanti ada satu saat Allah akan sibarkan. Kita hidup atau kita sudah meninggal, Allah tunjukkan kebaikan kita kepada semua manusia. Bukan kita yang buka, tapi Allah yang buka. Semacam Imam Zainul Abidin, begitu dimandikan, malah bingungnya pas dimandikan bekas hitam, karena saking sering bawa beras, lama-lama menjadi bekas hitam. Saat dimandikan, oh ini orangnya. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau boleh kita meninggal dunia, yang hanya dikenal oleh manusia adalah kebaikan kita, bukan dosa maksiat kita. Itu yang kita harapkan. Kita meninggal dunia, tapi yang tersisa di dunia ini, walaupun kita masuk di bawah bumi, tapi yang masih di atas bumi adalah nama baik kita, amal salih kita yang terbawa ceritanya antara seluruh masa demi masa demi masa. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan
dan mensembunyikan waliullah di antara makhluknya. Kita tidak tahu siapa waliullah. Allah sembunyikan waliullah di antara makhluknya. Boleh jadi tukang sapu yang di jalan waliullah, tapi kita tidak tahu. Boleh anda menjadi waliullah, tapi tidak tahu. Allah rahasiakan. Yang kedua, Allah rahasiakan ridha di antara taatnya kepada Allah. Jadi di antara banyak macam taat, salah satunya ada di situ, di dalamnya ridha Allah. Kalau kita sudah mendapatkan taat itu dan mendapatkan ridha Allah, akan bahagia selama-lamanya. Tapi kita tidak tahu yang mana taat itu yang boleh lewat taat itu kita dapat ridha Allah. Boleh anda jamaah sekalian mendapatkan kelebihan ibadah. Anda senang beribadah, tapi ada salah satunya yang anda suka lebih daripada yang lain. Ada di antara anda yang suka salat malam, ada yang suka berderma, ada yang suka puasa, ada yang suka silaturahim, ada yang suka bantu anak yatim. Macam-macam amalan kita. Jaga setiap amal salih kita punya sebagian, tapi di antara amal salih kita punya kelebihan. Jangan berusaha memiliki kelebihan dalam seluruh amal, itu sulit. Tapi anda usahakan setiap ada amal salih, kesempatan amal salih kita punya sebagian. Tapi di antara amal salih, satu-satunya kita berikan perhatian sepenuhnya, mempunyai kelebihan di dalam ibadah itu. Boleh jadi di dalam ibadah itu yang kita suka, di dalamnya ada ridha Allah. Kalau kita sudah dapat ridha Allah, Masya Allah, sudah selesai. Itu namanya surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhir. Ada seorang bicara sama saya, mau operasi, mau masuk hospital, terus mau operasi jantung. Kalau operasi kan lumayan, boleh ambil banyak masa. Dia bertanya sama saya, tolong kasih saya nasihat, apa yang saya boleh berbuat kalau saya lagi di dalam bilik operasi. Karena lumayan lama bisa. Saya sampaikan sama dia, begitu anda mau mulai operasi, minta sama dokter sebelum mulai operasi, saya mau salat 2 rakaat. Karena saya harap anda boleh mendapatkan salat di bilik operasi yang kira-kira sebelumnya tidak pernah ada orang salat di situ. Biarkan saja salatnya dalam keadaan berbaring di atas kasurnya, tidak menjadi masalah. Tapi harapan saya waktu memberikan nasihat, di tempat itu tidak pernah terfikir orang mau salat di dalam. Oleh karena itu, kita berusaha jamaah sekalian memiliki amal saleh yang kira-kira menurut fikiran kita, pandangan kita, belum pernah ada orang lakukan amal macam itu. Apa itu amal? Adalah tempat ibadah atau amal sendiri? Apa itu sedekah? Apa itu silaturahim? Apa itu qiyamul lail? Milih saja mana yang anda mampu. Itu luar biasa dahsyatnya. Dan boleh jadi tempat itu
menjadi salah satu ibadah yang Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, berarti akan Allah terima. Kalau Allah terima, kita akan selamat dunia akhirat. Jamaah sekalian, hidup kita di dunia ini sangat serius. Tidak ada kesempatan kita meminta ridha Allah subhanahu wa ta'ala hanya di dunia ini. Karena dunia daru amalin, la daru jaza. Dunia ini tempatnya beramal, bukan tempatnya balasan. Dan nanti di akhirat tempatnya balasan. Tidak ada kesempatan untuk beramal, karena sudah habis masa. Inilah saatnya kita berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah habis masa ini, jangan harap lagi. Oleh karena itu kita menghitungkan setiap titik dalam kehidupan kita. Karena boleh jadi ada satu hal, kun fayakun, habis yang kita miliki semua. Sebagaimana cerita seorang yang kaya raya, yang menjadi seorang yang terkaya di lingkungan keluarganya, memiliki unta sekian, memiliki kambing sekian, di luar itu harta yang segitu banyak, keluarga segitu besar. Dia berjalan dan tidak pernah terbayang Allah menunjukkan sebuah takdir yang dahsyat. Tapi inilah menjadi cubaan bagi orang itu. Dia berjalan di padang pasir, merasa aman, dan tidak ada pernah terbayang boleh jadi kekayaan itu boleh habis dan hancur dalam satu masa. Sedang berjalan, terjadi banjir besar. Apa yang terjadi habis banjir itu? Habis semua keluarganya tenggelam, semuanya mati. Hartanya hancur, untanya diambil sama banjir. Tidak ada satu pun. Hanya yang dia tersisa, dia masih hidup. Dan ketemu satu unta yang tersisa menjadi kendaraan untuk dia berjalan, teruskan perjalanan. Dan ada satu anak kecil yang masih usia baru beberapa bulan, Allah juga selamatkan. Begitu dia membayangkan ada masih kendaraan unta yang dia boleh pakai dan masih ada tersisa dari keluarganya, dia lupa ujian yang begitu dahsyat dan besar. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Belum selesai kata Alhamdulillah, dia melihat untanya lari. Dia kejar untanya karena satu-satunya kendaraan. Begitu dia sibuk mengikuti unta itu, perhatiin ke belakang. Anaknya yang baru beberapa bulan datang dimakan serigala. Dilihat dalam pandangan mata sendiri. Dia mau kembali untuk menyelamatkan anaknya. Tidak sampai ke situ, sudah dihabis makan sama serigala. Dia lari kembali, sudah tinggalkan ini. Dia lari ketemu unta itu. Begitu dia mendekati unta, malah unta mengangkat kakinya dan kena kepalanya. Jatuh dan langsung pecah dia punya kepala, berdarah dan langsung menjadi buta. Kun fayakun, menjadi nol. Yang baru saja tidak ini, baru saja kaya raya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan yang gitu dahsyat. Anaknya dimakan serigala, untanya dimukul sampai dia menjadi orang buta dan pecah kepalanya. Dia tidak boleh apa-apa. Begitu dia bertemu sama seorang, bertanya, bagaimana keadaanmu? Dia menceritakan keadaan peristiwa yang terjadi. Habis itu orang bertanya, apa ucapanmu sesudah itu? Dia berkata, Alhamdulillah, masih punya kalbu, beriman kepada Allah
dan lidah menyebut nama Allah. Subhanallah. Kira-kira sejauh mana cubaan kita yang kita dapat? Sejauh mana ujian yang kita terima? Saya yakin belum sampai sejauh cubaan macam itu. Kita belum sampai sejauh itu. Dan Allah Maha kasih sayang. Allah Maha tahu keadaan dan kondisi iman kita. Oleh kerana itu Allah berikan cubaan yang sesuai iman kita. Karena Allah tidak mau saat kita diuji dan diberikan cubaan menjadi orang gila. Tapi Allah tahu iman yang masih baru sekian, Allah berikan cubaan yang sesuai iman. Itulah luar biasa hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjadi tanda dan pelajaran bagi kita semua, Allah Maha kasih sayang. Dan Allah tidak mungkin menyakiti hamba-hambanya, dan tidak pernah mensulitkan hamba. Tapi hamba yang suka mensusahkan diri sendiri. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi hamba, tapi hamba pun suka menzalimi dirinya sendiri. Ada yang lebih dahsyat lagi. Seorang dokter, beliau menceritakan kepada saya, tiba-tiba ditelepon sama hospital, disuruh datang, ada darurat. Ada seorang anak yang baru habis kecelakaan, diminta datang untuk operasi. Dia tinggalkan urusan dan tidak ada pilihan karena ini satu-satunya dokter yang ada di kota. Begitu dia datang, orang tua anak yang sakit marah dan protes sama dokter ini. Kamu tidak punya rasa, kamu tidak tahu diri, kamu macam ini macam itu. Saya sudah punya anak menunggu sekian lama, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu begini begitu? Dokternya hanya membalas senyum. Dan dia berkata, maaf, itulah usaha saya. Dan begitu saya terima telepon, saya segera datang. Dan saya tinggalkan banyak urusan. Dan saya lagi banyak urusan yang lebih jauh penting daripada itu. Tidak ada urusan lain. Ini anak saya mesti diselamatkan. Kata dokter, saya seorang manusia. Kalau Allah mentakdirkan anakmu selamat, insya Allah akan selamat. Tapi kalau Allah mentakdirkan anakmu mati, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Udah, tidak usah bagi ceramah. Kalau perasaanmu semacam perasaan saya, tidak boleh bagi ceramah macam itu. Udah sana, jalankan tugasmu saja. Heran dokter ini. Dia langsung masuk kamar operasi dan mengoperasi. Alhamdulillah, dalam sekian waktu, beberapa jam, dokternya keluar dan menyampaikan kepada orang tua yang sakit, anak sakit itu, alhamdulillah anakmu telah diselamatkan dan anakmu insyaAllah baik. Tunggu saja sebentar, nanti ada perawat yang akan menyampaikan selanjutnya. Langsung ditinggal. Orang itu marah. Dokter, saya mau bicara lagi. Dokternya tidak memberikan perhatian dan terus keluar. Begitu tidak lama keluar, perawat yang membawa anak itu pindahkan kamar, pindahkan bilik, diperhatiin dan ditanya sama orang tuanya, kenapa ini dokter sombong? Mau bicara saja menanya bagaimana keadaan anak saya, tidak memberikan perhatian. Dan dia berkata sana-sana saja sama perawat yang memberikan tahu apa urusan atau apa alasan keadaan anak. Begitu dia menceritakan kepada perawat, malah perawat ikut nangis. Kok saya sekarang bertanya samamu, kamu ikut nangis? Apa ini hospital yang aneh? Dokternya ditinggal, ini perawat nangis. Dia tidak tahu ada apa.
Ternyata perawat ini menceritakan, saya nangis. Biar kamu tahu, dokter ini baru saja anaknya meninggal dunia, dan dia sekarang lagi mengkuburkan anaknya. Tapi karena kami telepon, dia tinggalkan kuburan anaknya, datang untuk mengurus anakmu. Biar kamu tahu saja. Subhanallah. Ternyata dokter ini mempunyai masalah lebih besar daripada masalah ayah itu. Tapi ayah itu tidak boleh tahan dan tidak boleh sabar. Tapi coba lihat dokternya, tidak melebihi daripada senyum dan berkata maaf. Itulah dahsyatnya sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang selalu percaya dan meyakini setiap cubaan, dia segera mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah turunkan malaikat saat dapat ujian oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba Allah. Allah turunkan malaikat, Allah bertanya, nanti habis malaikat pulang, Allah bertanya kepada malaikat, apa kata hambaku? Telah aku memberikan cubaan dan ujian. Kata malaikat, ya Allah, hambamu menjawab, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah perintahkan malaikatnya, bangunkanlah untuk hambaku istana di dalam surga, dan diberikan nama istana itu, nama istana Al-Hamd. Kenapa dinamakan istana Al-Hamd? Karena saat kita menghadapi sebuah cubaan dan ujian, karena kita mengucapkan kata alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan anda saat menghadapi cubaan dan ujian langsung mengambil respon yang tidak baik. Ambillah hikmahnya dulu, supaya nanti tidak menyesal dan tidak menjadi hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Saya bawakan cerita lagi, boleh ya? Oh, senang ceritanya. Dan semua cerita yang saya ceritakan itu bukan lewat buku, bukan, ini peristiwa betul-betul terjadi. Dan ini yang terakhir, baru beberapa minggu lalu. Ini terjadi bersama keluarga yang saya kenal baik. Dan keluarga itu keluarga mampu, keluarga kaya. Dan ibu yang menceritakan keadaan suaminya dan anaknya. Ada seorang anak yang orang tuanya mampu, termasuk kaya. Dijanjikan sama ayahnya, kalau tahun ini kamu mendapatkan nilai yang bagus, saya akan memberikan hadiah yang besar bagimu. Kata anak, saya mau satu kereta yang terbaru sesuai keinginannya. Kata ayahnya, tunjukkan saja mana kereta yang kamu suka, saya akan belikan. Tapi dengan syarat, kamu teruskan belajar dan mesti mendapatkan nilai yang bagus, baru saya akan berikan hadiah itu. Anak itu percaya kepada perjanjian ayahnya, dan dia berjuang, bersemangat belajar. Di semester yang satu, dia mendapatkan nilai 96 daripada 100. Dan dia membawakan ijazahnya dari sekolah, dari universiti, dia pulang ke rumah. Dan dia membawakan kabar gembira, perjuangan saya sudah berhasil. Ketemu ibunya, bertanya, mana ayahku? Ayahku ada di dalam bilik. Terus dia masuk mencari ayahnya, dan dia tunjukkan kepada ayahnya, ini alhamdulillah saya berhasil. Sekarang tinggal giliran ayahku menepati janjinya. Kata ayahnya, saya siap, tapi saya berikan tawaran yang lebih.
Kalau mau terima tawaran saya, silakan. Sekarang tinggal 1 semester lagi mau tamat. Kalau anda boleh berjuang lagi, mendapatkan nilai yang sama atau boleh lebih baik, saya akan memberikan yang terbagus untukmu, yang kamu suka. Tinggal anda milih saja. Kata anak itu, saya tetap berjuang dan saya menahan tidak menerima hadiah sekarang. Biarkan saya tamat semester terakhir. Dia masuk dan alhamdulillah berhasil dalam belajaran dan mendapatkan 98 daripada 100. Dan dia gembira dan senang kembali ke rumah, dan dia tunjukkan kepada orang tuanya perjuangannya sudah berhasil. Begitu dia ketemu ayahnya, langsung dia tunjukkan, ini ijazah saya 98 yang sesuai keinginan ayahku, malah lebih bagus daripada semester yang sebelumnya. Sekarang mana janjian ayahku? Kata ayahnya, ini saatnya saya memberikan dan menepati janji. Masuk biliknya sendiri, dan anak itu menunggu di bilik sendiri. Kemudian ayahnya membawakan 1 kotak. 1 kotak yang di dalamnya terisi hadiah untuk anaknya. Begitu anak menunggu di bilik sendiri, datang ayahnya dan diberikan kotak itu. Anak dan senang dan gembira, membayangkan bermacam-macam hadiah. Begitu dia buka kotak itu, malah ternyata di dalam kotak itu adalah isi Quran. Anak itu marah dan protes sama ayahnya. Saya sudah berjuang setengah mati, hampir mau mati, untuk mendapatkan nilai yang sesuai keinginan ayahku. Akhirnya ayahku memberikan Quran. Saya tidak mau Quran. Saya mau kunci mobil mana yang ayah janjikan. Langsung dia protes dan marah, emosinya tinggi. Dia membawakan kotak itu dalam isinya Al-Quran dan melimparkan ke muka ayahnya. Kemudian kotak itu jatuh. Kemudian tambah sadar, anak itu melarikan diri dari rumah. Dan saya tidak bakal kembali lagi ke rumah itu, dan saya tidak mau memiliki ayah semacam itu. Pergi. Beberapa bulan sekian, anak itu mulai sadar, merasa salah besar, dan perbuatannya betul-betul dahsyat. Dia mau sekarang macam mana cara jalannya keluar supaya saya kembali dan minta maaf. Bertemu sama seorang imam, dan dia menceritakan kondisi dan keadaan yang terjadi. Kata imam, segera kembali ke rumah dan minta maaf sama orang tua. Mudah-mudahan dalam pemaafan mereka Allah ampuni salah. Dia kembali segera, dan begitu masuk ke rumah bertemu dengan ibunya sendiri. Ibunya sendiri sepertinya lagi sedih dan nangis. Dia bertanya, ibu, mana ayahku? Saya mau datang minta maaf. Dan dia sambil mencium kaki ibunya. Kata ibunya, anakku, ayahmu baru saja kemarin meninggal dunia. Cuba bayangkan apa yang dihadapi oleh anak itu. Kenapa ayahnya meninggal dunia? Karena saat dilimpar kotak itu di mukanya, ayahnya sendiri kaget dan langsung menjadi stroke, kemudian akibatnya mati. Itulah yang terjadi terhadap ayahnya. Begitu anak, begitu mendengar berita ayahnya meninggal dunia, dia sudah merasa putus asa dalam kehidupan, dan dia masuk ke dalam bilik sendiri. Apa yang terjadi dalam bilik sendiri? Dia melihat kotak yang sendiri dia lemparkan ke muka ayahnya, yang ada di dalamnya Al-Quran, masih di posisi yang sama, tidak ada siapapun yang memindahkan. Begitu dia perhatiin, ternyata yang di dalam kotak itu bukan Quran, tapi kotak kecil yang gambarannya gambar
Quran. Di dalam kotak yang kecil itu adalah kunci kereta yang dia inginkan. Begitu dia melihat kunci kereta di dalam kotak yang gambarannya macam Quran, langsung dia berteriak dan sekarang di hospital sakit jiwa. Cuba bayangkan bagaimana takdir berjalan. Kalau dia sebagai orang anak menahan emosi dan dia menerima hadiah dengan apa adanya, dan dia buka sendiri dengan tenang, pasti di dalamnya bertemu kunci yang dia mau, yang dia pesankan, yang dia ingin berikan. Cuma begitulah takdir Allah menjadi berjalan. Dan ini kita mengambil hikmah dan belajaran. Jangan memberikan keputusan terhadap sesuatu kalau kita belum memahami apa hikmahnya. Bersabarlah dulu, lihat dulu, baru ambil keputusan. Atau kalau kita keburu memberikan keputusan, nunggulah akibat keputusan kita. Dan risikonya boleh banyak, semacam anak ini yang masih muda sekali, dan Allah memberikan luar biasa gagahnya dan harta yang dimiliki oleh keluarganya, tapi karena risiko mengambil keputusan cepat, dia tidak percaya di dalam, ternyata dia berfikir Quran, bukan berfikir ada kunci di dalamnya. Akibatnya sekarang tidak tahu, Allah Maha tahu berapa lama akan menjadi orang sakit jiwa. Nauzubillah. Jemaah sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang saya fikirkan, jangan sampai Allah jadikan kita pelajaran untuk orang lain. Faham? Ini anak yang sakit jiwa, ayahnya yang meninggal dunia karena stroke. Ini menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi kita. Jangan sampai jamaah sekalian kita menjadi pelajaran untuk orang lain. Jangan orang mengambil hikmah daripada kita, tapi kita mengambil hikmah dari apa yang kita hadapi sehari-hari, supaya Allah selamatkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan dan kita tidak harapkan. Dahsyat kekuasaan Allah, dan semuanya berjalan dengan tuntunan Allah, tidak boleh terlepas. Oleh karena itu, tidak ada arti kalau kita emosi, dan tidak ada arti kalau kita marah, dan tidak ada arti kalau kita mengambil keputusan yang tidak sesuai, atau tidak ada arti kalau kita buruk sangka terhadap orang lain. Hanya saja kita yakini semuanya atas izin Allah, dan semuanya di tangan Allah, dan yakini Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau kita percaya, barang siapa yang baik sangka kepada Allah, akan Allah berikan yang lebih baik. Dan barang siapa yang buruk sangka terhadap Allah, akan Allah berikan yang lebih buruk. Tinggal anda milih. Supaya kita tunjukkan dahsyat Allah dan kekuasaannya, saya akhiri satu cerita lagi. Nanti saya sempatkan untuk tanya jawab, soal jawab kalau ada yang ingin boleh. Kalau tidak ada soal jawab, kita insyaAllah bukakan cerita yang selanjutnya. Itu cerita terjadi di masa cukup lama. Ada seorang saleh memiliki istri sedang hamil, dan orang saleh itu ada niat untuk pergi haji,
Dan dia sampaikan kepada isterinya, saya mau pergi haji. Tapi isterinya tidak mengizinkan. Alasannya, siapa yang urus aku? Apalagi saya sedang hamil. Kata suaminya, ini kesempatan musim haji, dan saya orang tidak boleh tinggalkan haji apalagi mampu. Begitu orang itu keluar, sudah sampai ke pintu rumah menuju keluar, ditanya sama istrinya, kalau saya tidak takut untuk suami tinggalkan, karena saya tahu suami lagi beribadah, tapi bagaimana anak saya ini yang sedang saya hamil? Siapa yang urus mereka? Dan bagaimana supaya bisa dan boleh melindungi anak ini? Suaminya kembali lagi, dan dia taruh tangan kanan di atas perut istrinya, dan dia berkata, ya Allah, aku titipkan anak ini menjadi titipan kepadamu ya Allah. Dan kemudian keluar, supaya kita tahu bagaimana dahsyat kekuasaan Allah, apalagi saat kita yakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan suaminya sekian lama berhaji, habis pulang dari musim haji karena lumayan perjalanan jauh, kembali ketemu dengan keluarganya. Dia bertanya, begitu disambut sama keluarganya, diberitahu istrinya telah meninggal dunia. Dia mendapat berita semacam itu, dia berkata, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di malam hari dia lagi berkumpul dengan keluarganya, terlihat sebuah asap yang keluar dari kuburan, dan dia bertanya, ini apa? Dia keluarganya menyampaikan, ini selama saat kita kuburkan istrimu, dari waktu itu sampai sekarang setiap malam keluar asap itu dari kuburan istrimu. Dia berkata, saya tahu istri saya betul, dia seorang wanita yang salihah, yang suka puasa setiap hari, dan suka salat malam setiap malam, dan suka berdharma dan bersedekah. Dan saya yakin tidak mungkin Allah mengecewakan perbuatannya dan amal salihnya. Pasti ada sesuatu di belakang asap itu. Itu bukan tanda siksa, karena dia betul-betul seorang wanita yang salihah. Dia mengajak keluarganya, sama-sama kita bongkarkan kuburan itu. Akhirnya dia bongkarkan. Apa yang terjadi? Melihat istrinya yang sudah meninggal dunia di dalam kubur dalam keadaan duduk, dan di depannya ini ada anaknya sendiri yang masih hidup, dan anak sendiri bersuara, dan dia berkata, ayah, aku titipan Allah yang kamu titipkan, ambillah titipanmu. Kemudian turun dan membawa anaknya sendiri, kemudian menguburkan kembali istrinya. Saya mengambil pelajaran, Allah mentakdirkan, karena ini orang salih percaya, kalau kita seorang pasrah kepada Allah. Cuba bayangkan sampai istrinya dikuburkan, tapi karena dia pernah berkata, ya Allah, aku titipkan anakku ini, Allah masih menjaga titipannya sampai dia pulang. Kata ulama, kalau orang ini berkata, ya Allah, aku titipkan istriku dan anakku, kata ulama, pasti akan mendapatkan dua-duanya. Tapi itulah takdir Allah, tidak menggerakkan lidahnya untuk berkata, aku titipkan istri dan anak, tapi Allah gerakkan lidahnya untuk berkata, aku titipkan anakku. Allah masih menjaga anaknya. Kesimpulannya jamaah sekalian, semuanya dalam takdir Allah. Apa yang kita berikan, apa yang kita terima, sudah tertulis. Sudah tertulis. Oleh karena itu, jadi anda orang yang berjuang untuk agama Allah, supaya kita sendiri boleh mendapatkan nama kita tertulis di langit.
tertulis nama kita sebagai hamba yang terpilih, hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang Allah anugerahkan hatinya untuk berjuang untuk agama Allah. Karena agama Allah sendiri akan tersebar, agama Allah akan menjadi menang, agama Allah akan dikenal oleh semua manusia di muka bumi tanpa berturunan manusia. Tapi kita membantu agama Islam bukan untuk Allah, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Karena semuanya kembali manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan Allah maha baik. Sungguh kadang-kadang kita terbayang berlaku kita sehari-hari. Hanya Allah maha tahu apa dosa kita, dosa pandangan mata kita, dosa langkah kita, dosa tangan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih maha sabur. As-sabur, salah satu nama Allah As-sabur, maha sabar. Masih Allah subhanahu wa ta'ala menahan marahannya terhadap kita, walaupun berlaku kita memalukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum boleh menjadi orang yang benar-benar ikhlas lahir batin untuk agama Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang mesti kita bayangkan dan kita berjuangkan untuk Allah, karena semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita hidup dengan apa adanya. Kita hidup dengan apa adanya. Kita percaya Allah maha baik. Kita percaya Allah maha kasih sayang. Allah tidak mungkin menyakiti hati kita. Oleh karena itu kita berusaha mencari ridha Allah, akan Allah menjadikan kita ridha di dunia dan di akhirat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam segala nikmat Allah terhadap kita, yang kita selalu ingat dengan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kehadiran jemaah sekalian, semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kesempatan ini, apalagi di tahun baru Hijriah, ini menjadi kuliah duha yang pertama bagi anda semua. Kita berazam dan nawaitu dalam kedatangan tahun baru Hijriah, kita menjadi orang yang baru, menjadi orang yang berhijrah dari segala keburukan kepada kebaikan, segala kebatilan kepada kebenaran. Berhijrah yang terutama hijrah qalbu, hijrah dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, hijrah daripada mencinta harta menjadi cinta Allah dan Rasulnya. Qalbu memiliki istimewa yang luar biasa. Jadi semuanya mesti ada perubahan dengan azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berazam sungguh-sungguh kita mau berbuat perubahan untuk diri kita sendiri, untuk agama Allah, untuk keluarga kita, dan untuk Al-Quran, supaya Allah subhanahu wa ta'ala merubah kehidupan kita menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, lebih lancar, dan lebih berkah rezeki kita, lebih berkah kehidupan kita, dan lebih indah dan khusyuk kita di dalam segala ibadah kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Nanti habis. Tolong hadirkan kalbunya, bukakan hatinya saat kita berdoa. Allah maha melihat dan maha mendengar. Allah sendiri yang maha tahu apa isi hati kita semua. Allah maha sendiri yang tahu segala keperluan kita.
segala hajat kita, hajat lahir, hajat batin, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan dengan kekhusyuan kita, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan kebersihan hati kita, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan mengabulkan dan mengijabah permohonan kita, agar semua yang hadir tidak ada yang keluar dari surau As-Sabah saat ini, insya-Allah mendapatkan ridha Allah pula. Amin ya rabbal alamin.